Shalom sahabat inspirasi, jumpa lagi dengan saya. Kita sudah sering mendengar bahwa Daud mengalahkan Goliat sang raksasa. Tapi apakah kita tahu bahwa ada raksasa yang tidak dapat dikalahkan oleh Daud? Seluruh dunia tahu bahwa Daud mengalahkan Goliat dari Filistin. Tetapi jarang yang tahu ada raksasa yang tidak dapat dikalahkan oleh Daud. Raksasa itu adalah Yisbi-Benob dari Filistin yang hampir saja menewaskan Daud. Untunglah Abisai, komandan pasukan elit, datang menolong Daud dan membunuh Yisbi-Benob. Samuel pasal 21 ayat 15 sampai ke 17. Saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesia terjemahan sehari-hari. Ayat yang ke-15. Antara orang Filistin dan orang Israel pecah lagi peperangan. Daud dan anak buahnya pergi bertempur melawan orang Filistin. Dalam pertempuran itu, Daud menjadi lelah. Datanglah seorang raksasa yang bernama Yisbi-Benob. Tombaknya terbuat dari perunggu seberat kira-kira 3,5 kilogram. Ia juga menyandang pedang yang baru dan ia yakin dapat membunuh Daud. Tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud. Serangnya raksasa itu dan dibunuhnya. Sesudah itu anak buah Daud memohon supaya Daud berjanji tidak akan ikut lagi dalam pertempuran. Baginda adalah harapan Israel. Jangan sampai kami kehilangan baginda, kata mereka. Pelajarannya adalah yang pertama, Anda tidak dapat hidup dengan kemenangan masa lalu. Kemenangan masa lalu sudah berlalu. Kemenangan masa kini harus Anda perjuangkan lagi. Ya, seringkali kehidupan kita bangga akan kemampuan kita di saat yang lalu. Di saat kita jaya, mungkin kita sebagai orang tua bilang, dulu papi berkata dan bla 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 dan sebagainya. Ya, seringkali orang tua membanggakan akan masa lalunya. Tapi ketahuilah, saat ini kita tidak dapat membanggakan kemenangan masa lalu karena kemenangan masa kini masih tetap harus diperjuangkan. Poin yang kedua, raksasa baru akan terus bermunculan. Jadi jangan pernah terlena oleh satu kemenangan. Waspadalah dan berjaga-jagalah sebab masalah akan terus ada. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita tidak pernah ada masalah. Tapi yang Tuhan janji adalah penyertaan-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita itu akan tetap ada. Poin yang ketiga, jangan terlalu percaya diri dengan diri kita sendiri. Karena ada raksasa yang tidak dapat kita kalahkan sendirian, hanya dapat dirobohkan dengan bantuan orang lain. Seringkali para pria nih yang sering terjadi nih, kita tidak mau menerima atau kita terlalu sombong atau terlalu tinggi hati untuk menerima bantuan dari istri kita atau menerima bantuan dari anak kita atau menerima bantuan dari orang tua kita. Kita terlalu gengsi menerima bantuan. Tapi ketahuilah, ada raksasa yang tidak dapat dikalahkan sendirian. Ada masalah yang tidak dapat kita hadapi sendirian. Kita perlu bersama-sama berlutut suami istri berdoa, menghadap kepada Tuhan, bersepakat bersatu hati untuk memohon akan kasih karunia Tuhan. Poin yang keempat, milikilah hikmat dan berimprovisasilah. Metode yang sama tidak mempan untuk membunuh raksasa yang berbeda.
Goliat cukup dibunuh dengan ketapel, tapi Isbi-Benob dibunuh dengan pedang. Ia tidak mempan lagi dengan ketapel. Jadi pada saat kita menghadapi masalah, kita harus perlu hikmat yang daripada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan, memohon akan kasih karunia-Nya untuk kita bisa melewati setiap masalah yang ada di hadapan kita. Poin yang kelima, kemenangan Abisai atas Isbi-Benob menginspirasi orang-orang di sekelilingnya yang akhirnya juga merobohkan para raksasa Filistin lainnya. Jadi, berjuanglah dan menanglah atas raksasa Anda, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang di sekeliling Anda. Mereka juga menang seperti Anda telah menang. Yang jadi pertanyaannya adalah, adakah raksasa yang belum dapat Anda kalahkan? Adakah orang di sekeliling Anda yang sedang berjuang menghadapi raksasa? Orang di sekeliling Anda atau mungkin Anda sendiri sedang menghadapi masalah. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, ayo kita bersama-sama bersatu, berdoa, bergumul, menghadapi setiap masalah yang ada. Dunia tidak mudah saat ini. Dunia saat ini sangat-sangat berat untuk dihadapi seorang diri. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua yang seiman untuk kita tetap bersatu. Jangan pernah kita bermusuhan dengan saudara seiman. Jangan kita mencari permusuhan dengan orang-orang seiman ataupun keluarga kita. Tapi kita bersatu menghadapi masalah dan dunia yang tidak mudah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan saat ini Engkau sudah memberikan kami pengetahuan bahwa kami tidak dapat tinggi hati, kami tidak dapat menyombongkan masa lalu kami, tapi kami harus merendahkan diri dan harus berimprovisasi menghadapi masalah demi masalah yang ada di depan kami. Karena ada janji Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kami. Dan janji Tuhan itu adalah Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Terima kasih Bapa, mampukan kami melewati hari-hari ini, mampukan kami untuk tetap teguh berdiri menghadapi setiap masalah yang ada, karena kami tahu bahwa badai pasti berlalu. Yang kami tahu, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus beserta kita.